Dikenal punya tugas khusus dalam pertempuran bawah air, menjadikan kelengkapan persenjataan komando pasukan Katak Kopaska TNI Angkatan Laut terbilang spesial dibandingkan unit tempur TNI lainnya. Selain sista dan alat penyelaman yang mempunyai kualifikasi khusus seperti Combat Box X38, senjata APS, dan alat selam closed circuit, dalam menunjang bisnis senyapan di bawah air, satuan elit ini juga punya wahana transportasi bawah air yang terbilang sangat khas. Sea Shadow buatan Anteon Corporation, Panama City Beach, Florida, Amerika Serikat. Dan seiring tuntutan operasi yang kian meningkat, belum lama ini Kopaska telah dilengkapi sosok siluman bawah air yang baru. Yang dimaksud adalah Seal Carry. Berbeda dengan wahana transportasi bawah air Kopaska sebelumnya, Seal Carry bisa dibilang paling segar. Desain alutsista buatan Defense Consulting Eropa AB, Swedia menyerupai rencana kapal selam mini. Dengan balutan warna hitam lengkap dengan 2 buah sirip pada bagian depan. Seal Carry kodratnya adalah wahana khusus untuk misi infiltrasi melalui bawah permukaan dengan sasaran khusus berupa dermaga laut, kapal perang, dan misi anti pembajakan. Seal Carry dapat menyelam hingga kedalaman 40 meter dengan kecepatan 3-4 knots. Saat menyelam, Seal Carry mengandalkan 2 propeller dengan tenaga baterai 25.000 Wh. Jenis baterai pemasok tenaga mengadopsi jenis lithium polymer. Hebatnya, selain bisa melaju di bawah air, Seal Carry dapat melaju dengan kecepatan tinggi di permukaan, ibarat speedboat. Seal Carry di atas permukaan air dapat melaju hingga 30 knots. Pada saat melaju di permukaan, sumber tenaga beralih ke 2 unit mesin diesel Rolls-Royce FF270 waterjet yang menghasilkan tenaga 350 HP. Secara umum, Seal Carry dapat beroperasi dalam 3 mode yang berbeda, yaitu di permukaan, setengah tenggelam, dan melaju di bawah permukaan air seperti halnya kapal selam. Saat menyelam, kapal akan dibanjiri air dengan membuka katup di bagian bawah lambung. Sementara pada mode setengah tenggelam, wastafel kapal menjadi sebuah tempat setengah terendam air. Metode setengah tenggelam didefinisikan sebagai titik ketika kapal masih memiliki udara dalam tangki ballast saat dibanjiri air. Seal Carry dioperasikan oleh 2 operator, pilot dan kopilot yang memahami tentang olah gerak kapal di bawah permukaan dan atas permukaan. Setiap operator dan penyelaman tempur harus sudah siap dengan kelengkapan alat selam ketika menaiki Seal Carry. Baik alat selam open dan closed circuit yang tidak menimbulkan gelembung udara. Dari sekian kapasitas angkut, siluman ini dapat membawa 6 personil pasukan Katak yang siap tempur. Seal Carry pertama kali sosoknya terlihat saat The File HUT TNI ke-68 bulan Oktober silam. Dan 5 hari setelah HUT TNI, Satuan Kopaska Armabar melaksanakan uji coba wahana ini. Kapal saat itu diuji coba diwakili oleh 2 teknis dari Swedia dan 4 personil Kopaska. Di Asia baru Indonesia yang memiliki Seal Carry, sementara di negara asalnya, Seal Carry ditempatkan di Resimen Marinir 1 di Brega Naval Base. Wahana dengan bobot 4,3 ton ini juga mempunyai peran taktis dan strategis, semisal berguna dalam tugas patroli terbatas dan misi pengintaian. Dengan laju 30 knot, kapal ini dapat bergerak hingga radius 277,80 km di permukaan dan jelajah di bawah air menggunakan tenaga baterai hingga 18,52 km. Spesifikasi Seal Carry: panjang 9,25 meter, panjang lambung 8,45 meter, BEM 2,21 meter, tinggi 1,65 meter, kru dan beban 700 kg, 2 unit mesin diesel Rolls-Royce FF270 waterjet, bobot maksimal 4.360 kg, kecepatan permukaan 30 knot, kecepatan menyelam 3-4 knot. Jangkauan jelajah di permukaan 150 nautical mil atau setara dengan 277,80 km. Jangkauan jelajah di bawah air 10 nautical mil atau setara dengan 18,52 km. Dan yang terakhir kedalaman maksimum 40 meter.